Hai kawan-kawanku semua, selamat datang di channel yang paling berfaedah sedunia, yakni channel Skia PG. Yo ambil headset, ambil cemilan, ambil wifi tetangga, dan ambil batu untuk jaga-jaga. Nah langsung aja kita cus ke filmnya. Let's go. Dig that fatty white, give a dog a bone. I was taking out your back, hit you motherfucking dome. When I look at your eyes, I know you're not about to last. With the two, you with the four, smoking on, I get the green on the sea with the lean. On my team, gotta be Mr. Dream. I achieved no fiend, can I show cause the cream I said on the key 2020 on the scene. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas film yang juga rilis di tahun 2021 nih guys, yang judulnya Cliff Walkers. Nah, film ini menceritakan tentang misi untuk menyelamatkan informan Cina yang berada dalam wilayah kekuasaan Jepang. Informan tersebut mengetahui kebusukan-kebusukan pemerintah Jepang, yang mana akan dia gunakan untuk melawan pemerintah Jepang tersebut. Nah, langsung aja kita ke scene-nya. Nah, di scene pertama kita diperlihatkan dengan 4 orang yang sedang mendarat dengan terjun payung di sebuah hutan yang penuh salju. Mereka pun mengambil masing-masing satu pil putih dan menyimpannya. 4 orang tersebut bernama Zhang, Julian, Yu, dan Lan. Diketahui juga bahwa Zhang dan Yu adalah pasangan suami istri nih, dan Julian dan Lan adalah sepasang kekasih yang masih pacaran. Mereka pun membaginya menjadi 2 kelompok, yang mana masing-masing pasangan akan dipisahkan agar tidak ada kelompok yang berkhianat. Nah, misi mereka ini ialah menyelamatkan seorang informan Cina dari wilayah pendudukan Jepang. Tujuannya adalah agar membocorkan seluruh rencana jahat Jepang yang ingin menguasai Asia. Kemudian beralih scene di mana sudah ada 4 aktivis Cina yang ditangkap tentara Jepang dan ditembak mati. Namun orang terakhir memohon untuk membiarkannya hidup, serta lebih memilih untuk berkhianat pada negaranya sendiri dan malah membantu Jepang. Nah, orang ini kita sebut aja lah namanya si Firman, ya kan. Saat di perjalanan, regu satu yang beranggotakan Zhang dan Lan bertemu 2 orang yang ngakunya diutus untuk menemui mereka. Kedua orang tersebut menyuruh mereka agar menanggalkan seluruh senjata yang ia punya. Mereka ngumpulin dan menyembunyikan seluruh senjata di balik gumpalan salju nih, kecuali Lan. Nah, lalu pergilah mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saat di tengah perjalanan, kedua orang asing tersebut hendak menyandra Zhang dan Lan. Mereka ngiranya orang ini udah nyembunyikan semua gitu senjatanya. Namun karena Lan masih menyimpan pistolnya, mereka pun berhasil membunuh mata-mata Jepang tersebut. Setelah sebelumnya terjadi perkelahian sengit. Zhang yang terluka pun diobati oleh Lan, dan Zhang pun menduga ada pengkhianat Cina di antara para tentara Jepang tersebut. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju stasiun kereta. Mata-mata Jepang yang tewas tadi pun ditemukan dan langsung memberitahukan hal tersebut ke komandannya. Terdapat juga Firman, sang pengkhianat yang telah menjadi asisten si komandan. Mereka pun berunding dan memutuskan untuk membiarkan regu 1 dan regu 2 untuk berkumpul di stasiun kereta. Di sana juga terdapat kepala seksi Zhou dan rekannya Bima yang bekerja untuk Jepang. Mereka ini intelnya Jepang, namun bertindak seolah-olah pro Cina gitu. Nah, saat di kereta, Lan pun dicurigai oleh orang yang ngakunya petugas pemeriksaan kereta. Nah, pas dibawa, Lan pun hendak dibunuh, namun berhasil diselamatkan oleh rekannya Zhang. Sebelumnya, Julian telah memberi semacam kode yang artinya ada pengkhianat mata-mata di kereta tersebut, namun berhasil diubah oleh Firman sang pengkhianat ini, yang artinya berubah menjadi semuanya aman sampai bertemu di kota Harbin. Nah, gitu kira-kira artinya. Zhang yang mengetahui akal buruk si Firman ini pun memanggil 2 orang yang hendak menuju kota lain tersebut dan berakting seperti petugas kereta. Ia pun berhasil menukar tiketnya dan tiket Lan, yang mana tujuan mereka sebelumnya adalah Harbin. Nah, sesampainya di stasiun tujuan, Zhang pun langsung pergi, tapi perginya nggak bareng Lan nih, lantaran Lan ini kan nggak kelihatan entah kemana gitu kan. Lan ini kayaknya pengen keluar dengan cara yang ekstrim gitu, yaitu keluar dari jendela dan menyusup kayak maling, dan menyusul Zhang ke kos-kosannya.
Zhang pun menulis kode untuk Regu 2 dan nempelin kode tersebut di tiang listrik. Mana tahu terbaca orang ini, pikirnya ya kan. Nah, Regu 2 yang pergi ke Harbin tersebut dengan kepala seksi Zhou dan Bima ini pun dijamu dengan makan malam yang enak. Tapi pas asik-asiknya makan, si cewek pelayan yang ternyata intel ini malah nyolong buku tafsir mimpi kode alam punyanya si Chuliang nih. Oh, gawat juga nih cewek, kan gitu. Buku tersebut berisi tentang terjemahan kode-kode mereka gitu. Si cewek ini ngelaporin ke si komandannya, yang ternyata di ruangan tersebut ada Zhou. Diketahui Zhou ini kepala intel gitu nih, tapi dia pro Cina memang. Kemudian di lain sisi, Zhang dan Lan mendapat surat balasan di tiang listrik tadi. Mereka disuruh ke Harbin. Suratnya itu dari atasan mereka katanya. Nah, esok paginya Zhang pun pergi ke Gramedia untuk nyolong buku terjemahan bahasa Rusia tersebut, karena kode-kode yang dipakai itu pakai bahasa Rusia gitulah. Ketahuan sama si intel cewek ini dan dikejar-kejar si cewek inilah si Zhang. Pas kabur, Zhang malah ketemu sama anaknya. Pas dia nongol lagi, dia pun kembali dikejar-kejar tentara Jepang dan akhirnya ia ditabrak hingga pingsan. Ia pun diinterogasi oleh komandan Jepang. Namun karena dia cinta tanah airnya, Zhang pun enggan untuk berkhianat. Disetrum lah dia bisa-bisan ya kan. Dia bisi lah pokoknya. Nah, di sana juga ada Zhou dan Jin yang megang alat strumnya. Pas hendak disuntik, Zhang pun berhasil melepaskan borgolnya dan membunuh si dokter. Dan keluarlah Zhang pakai baju dokter tersebut. Terus diamankan nih oleh si Zhou. Zhou mengatakan kalau Chulian dan istrinya Yu masih hidup dan sedang dalam pengawasan. Zhou pun membawa Zhang ke mobil. Di sana Zhang diberi senjata oleh Zhou. Zhang pun meminta kepada Zhou agar Yu, Chulian dan Lan bisa lolos. Kemudian Zhou meminta Zhang untuk masuk ke mobil putih yang mana merupakan mobilnya Jin. Zhang pun mengendarai mobil Jin dan hendak menerobos masuk ke markas tentara tersebut. Namun ia tertembak dan pingsan. Saat di-cut, ia pun disuntikkan semacam cairan kimia yang efek sampingnya semacam terhipnotis gitu nih, sehingga ia bisa membocorkan posisi Lan sekarang. Nah, Zhang pun mengatakan bahwa Lan akan datang ke bioskop Asia. Cerita dialihkan lagi nih, di mana Yu sudah terbaring di rumah sakit karena keracunan. Di sana tampak juga Zhou yang mengungkapkan jati dirinya. Ia mengatakan kalau pengkhianatnya adalah si Firman. Ia juga berniat untuk membantu mereka dalam melakukan misi tersebut nih. Baik juga si Zhou ini. Nah, sewaktu Zhou nongkrong sama si Jin di depan bioskop Asia tersebut, Zhou pun memberi semacam tanda di jadwal tayang bioskop tersebut agar rencana mereka bisa diketahui Lan. Nah, lalu pulanglah mereka. Karena mobilnya mogok, Zhou pun numpang di mobilnya Jin. Dan ternyata Lan ada di situ dan melihat tanda yang dibuat Zhou tadi. Gak pakai basa-basi lagi, dia langsung beli tiketnya dan langsung pergi. Nah, saat mereka makan, Zhou menyuruh sang intel cewek untuk naruh obat tidur di minuman Chuliang dan Yu. Katanya biar bisa dicek gitu benda-benda yang dibawa mereka. Nah, lalu tertidurlah mereka. Dan Bima pun juga ikut tertidur gitu herannya. Nah, saat diperiksa, ternyata ada pistol di celananya si Chulian. Diperiksanya juga pakaian Yu yang tadinya udah permisi tidur di kamar. Pas pergi, terbangun si Chuliang. Ternyata Chuliang ini pura-pura pingsan nih guys. Dan yang minumannya ini malah si Bima gitu. Nah, gak pakai basa-basi lagi, Zhou langsung mengatakan kepada Chulian rencana mereka, yang mana berlokasi di kedutaan Romania. Sang intel cewek pun mulai curiga terhadap Zhou dan melaporkan senjata penemuannya tadi. Dan diketahui Pak Komandan juga mencurigai Jin. Nah, Pak Komandan tersebut pun langsung menyuruh si cewek untuk melepaskan pin tembakannya. Lalu pergilah mereka semua ke kedutaan Rumania. Di sana tampak juga Bima yang udah bangun dari tidurnya. Julia yang berada satu mobil dengan
Jin pun langsung menghabisi Jin. Karena curiga, Pak Komandan pun menyuruh Zhou untuk ngecek mobilnya si Jin dan nyuruh si cewek itu untuk memata-matai Zhou. Sadar kalau Zhou itu sedang diawasi, Zhou pun pura-pura nembakin Chuliang lah biar nggak dicurigai, tapi nembaknya nggak kena gitulah. Kaburlah Chuliang dan mereka pun mendapati Jin yang udah nggak berdaya. Bima yang dari tadi berada di dalam gedung pun mulai mencurigai Yu yang terlebih dahulu masuk. Yu yang sudah pergi pun langsung dikejar oleh Bima. Mereka pun balap-balapan sambil main pistol-pistolan. Nah, saat di persimpangan, mereka pun tabrakan dengan mobilnya Chuliang. Mereka pun laga pistol-pistolan yang mengakibatkan pingsannya Bima. Chuliang pun menyuruh Yu pergi, sementara dia sendiri sembunyi untuk menghindari tentara Jepang. Zhou pun terpaksa menembak Chuliang karena banyak anak buahnya di belakangnya. Namun sebelum Chuliang tumbang, ia sempat meminum pil yang ia ambil sewaktu di scene pertama tadi nih. Rupanya pil tadi itu racun gitulah. Nah, tujuannya agar ia mati keracunan sehingga ia tidak dapat disuntik dengan cairan kimia tersebut. Dan keberadaan Lan pun bisa dirahasiakan gitulah. Nah, Chuliang pun kini telah tiada. Beralih cerita di mana sang intel cewek sedang membawa jenazah Jin. Dan ternyata Jin ini hanya pura-pura mati gitu guys. Ia pun diasingkan ke sebuah ruangan tertutup agar tidak diketahui orang banyak. Di sisi lain, Zhou pun diborgol dan ditanya ini sama sang komandan. Setelah menemukan coretan di poster bioskop, Zhou pun membantah semua tuduhan sang komandan tentang dirinya yang merupakan mata-mata Cina dan mengatakan bahwa coretan tersebut hanya untuk menguji Jin agar lebih detail. Ia pun diborgol sampai tanggal 20 sesuai dengan yang ia checklist tadi nih guys, yakni tanggal 20. Tanggal 20 pun tiba. Tentara Jepang sudah melakukan pengawalan di sekitar bioskop Asia. Mereka pun mulai mencari Lan di bioskop tersebut, namun nggak berhasil. Ternyata sebelum Chuliang mati, ia menyusun rencana kalau Lan akan muncul 4 hari setelah tanggal yang ia checklist tadi. Itulah sebabnya Lan tidak ditemukan di bioskop tersebut nih guys. Pinter juga rencana orang ini ya. Nah, Zhou juga menaruh buku sandi tersebut ke mobil Jin saat numpang tadi. Nah, sang komandan yang tadinya curiga terhadap Zhou pun mulai mempercayainya gitu, karena nggak ada alasan untuk mencurigai si Zhou. Akhirnya ia pun membebaskan Zhou. Nah, mereka pun mengecek mobil Jin dan menemukan buku sandi-sandi Cina tersebut di mobil Jin. Komandan tersebut pun semakin yakin bahwa pengkhianatnya ya memang Jin gitulah. Jin pun diinterogasi, tapi ia nggak dapat menjelaskan apapun gitu. Mungkin karena lemes atau kayak mana gitulah ya kan. Nah, ia pun akhirnya dihukum mati bersama Zhang. Di sana hadir juga Zhou dan Bima. Pas Zhang ini kena tembak, sempat juga kaget si Zhou ini gitulah. Karena kawannya ya kan. Nah, lalu Zhou pun hadir ke bioskop sesuai dengan yang mereka sepakati, yakni 4 hari setelah tanggal 20. Zhou pun bertemu dengan Lan. Informan Cina tersebut pun akhirnya bisa meloloskan diri dari pemerintahan Jepang dengan pengawasan Zhou. Dan ternyata yang jadi supirnya adalah sang pengkhianat ini gitu loh, yakni si Firman. Gak nyangka kan gitulah. Nah, di adegan berikutnya tampak pula Zhou dan Lan membawa kedua anak Yu, dan mereka pun mempertemukannya. Yu pun memeluk anaknya dengan penuh haru karena ia sadar bahwa hanya anaknya inilah yang ia miliki setelah mengetahui kalau Zhang telah tiada. Nah, di scene akhir, Zhou pun mencekik leher Firman dengan benang hingga tewas dan mendorong mobilnya ke danau. Cerita pun tamat. Nah, benar-benar menguras pikiran kan guys, filmnya ini gitulah. Emosi pun diuji juga gitulah. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini ialah janganlah kita berkhianat sama teman seperjuangan kita.
apalagi sama negara gitu. Karena cepat atau lambat pastinya akan ada dampak buruknya ke kita. Contohnya si Firman tadi lah, mati juga nya dia akhirnya ya kan. Nah, terus yang kedua, kita harus selalu waspada nih sama orang terdekat kita. Jangan sampai orang tersebut malah mengkhianati kita dan mencelakakan kita, seperti Jin tadi lah yang akhirnya ditembak mati karena si Joe. Nah, sekian dulu ya guys penjelasan dari aku. Bila ada kesamaan nama ataupun cerita, itu semuanya fiktif belaka yang tidak disengaja. Dukung terus ya channel kita ini kawan-kawan. Kalau suka boleh kok di subscribe.